Selamat datang di Smaput, Smanusa Podcast. Podcast seru dari SMA Negeri 1 Monon. Perkenalkan, aku Syifa Regina Parestu. Dan saya Nia Ayu Rahmadani. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial banget yang telah menorehkan prestasi di FLS3N, NSDG, dan LDBI. Langsung aja kita sambut Para pemenang lomba SMA Negeri 1 Monon. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong perkenalan dulu, mulai dari Fadil boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ustrosidi dari tim NSDC. Sebenarnya ada dua teman setim saya yang tidak bisa hadir. Ada Kak Diva dan Kak Indah. Kami alhamdulillah bisa memperoleh juara 2. Oke, lanjut. Baik, di sini kami dari tim LDBI, saya Ahmad Daniel Rabbani dan rekan saya ada Adinda Salihah. sebenarnya juga di tim kami sebenarnya ada 3 orang, tapi yang satunya berhalangan untuk hadir, namanya itu Muhammad Alvin. Dan kami mendapatkan juara harapan 3. Halo semuanya, nama aku Habibah Zaratun Najwa. Saya ikut Cipta Cerpen Lomba FLS 3N tahun 2025 dan alhamdulillahnya saya dapat juara harapan 3. Halo semuanya, saya Nur Alia Safira, biasa dipanggil Alia. Saya sekarang kelas 11 di FLS 3N kali ini saya mendapatkan juara harapan 1 Cipta Puisi. Wah, keren-keren banget ya semuanya. Ya betul Kak, keren banget. Tapi aku penasaran banget nih, boleh dong cerita sedikit lomba yang kalian ikutin itu ngapain aja sih? Boleh dari Fadil dulu. NSDC itu lomba debat tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadinya kita itu membuat argumen dari latihannya sampai ke lombanya itu semua bahasa Inggris. Berarti sama aja kayak LDBI, cuma diganti bahasa Inggris. Iya. Ya. Ya keren banget loh. Boleh dong dicontohin pas kalian kamu tampil sama teman-teman kamu di sana. Ya. Mungkin sedikit biasa. Good morning, honorable judges, respected opponent. Here I'm stand proudly as the first speaker of the proposition side. Supporting the motion, this House believes that World War III is imminent. Let me be clear that we don't wish for war, but we believe that based on current trends, that we possibly of a global conflict is dangerously close. Not in decades, but possibly in a few years. We define the World War III as a large-scale multi-country conflict involving major global powers, which may include military confrontation, cyber warfare, nuclear threats, and economic warfare. By imminent, we mean that with the world is heading towards this possibly in the near future, unless urgent global cooperation occurs. We know that the Russia-Ukraine war involving into NATO, China-Taiwan tension, and North Korea missile test. Add to this the Middle East conflict, where Iran, Israel, and the US, also the regional militaries, are on the verge of escalation. These are not isolated wars. These are regional flashpoints involving global superpowers of opposing sides. When alliances are polarized like this, global conflict becomes not just possible but likely it must be happen in the future. Itu berarti kan membahas tentang perang yang terjadi baru-baru ini kan? Ya. Oke, keren banget loh. Oke, bisa lanjut. Oke, baik, dari tim LDBI sendiri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya,
DBI itu memang hampir mirip seperti NSDC, cuma memang berbasis menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan debatnya. Dan mekanismenya itu hampir sama, mempunyai dua tim yaitu pro dan kontra. Mungkin bisa dicontohkan? Mungkin pakai masih sederhana saja, seperti yang sudah kami perdebatkan di lombanya, yaitu masinya itu Dewan ini sebaiknya mendukung adanya Dewan ini sebaiknya menghapus program akselerasi di sekolah. Nah, mungkin kami akan mencontohkan bagaimana debatnya. Saya akan pro dan Daniel akan kontra. Jadi begini. Selamat siang, rekan berpikir kami tim oposisi dan hadirin sekalian. Kami sebagai tim afirmasi menolak secara penuh, mendukung adanya mosi yaitu menghapus program akselerasi di sekolah. Karena kami percaya bahwa pertama akselerasi itu menekan mental siswanya sendiri, karena pada program tersebut itu kurikulumnya sangat padat dan banyak waktu belajar yang sangat padat juga, di mana nanti siswa-siswa akselerasi itu akan dapat mendapatkan dampak negatif berupa burnout, stres, dan hal lain sebagainya. Yang atas dasar itu kami mendukung adanya penghapusan program akselerasi di sekolah. Selanjutnya adalah tim saya, tim oposisi. Selamat siang semuanya yang saya hormati di sini, rekan-rekan yang berpikir kami di tim pro. Di sini yang pertama-tama saya ingin membantah mengenai argumen yang telah disampaikan oleh tim pro tadi. Anda tadi mengatakan bahwa kelas akselerasi itu membuat burnout atau menekan mental para siswa yang mengikuti kelas akselerasi tersebut. Tapi diwajib sekalian bahwa kita ketahui semua kelas akselerasi tersebut itu diadakan secara sukarela dengan anggapan atau dukungan penuh oleh sekolah terhadap siswanya. Di sini siswa itu tidak dipaksa untuk mengikuti kelas akselerasi, tetapi mereka itu secara sukarela untuk mengikuti tes yang diadakan oleh sekolah untuk masuk ke kelas akselerasi. Jadi diwajib sekalian bahwa kelas akselerasi tersebut tidak ada suatu paksaan apapun, tapi itu adalah sebuah wadah untuk mengembangkan atau menaikkan potensi para siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengapa tim kami sangat setuju terhadap mosi pada kali ini. Yang pertama adalah kelas akselerasi itu mendukung atau mewadahi siswa untuk mencapai tingkat yang lebih baik ke depannya dalam hal akademik maupun non-akademik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Berarti dari LDBI atau NSDC juga itu bukti-buktinya juga harus kuat banget ya. Iya. Dan harus berlandaskan logika juga. Oke. Bisa lanjut ke Habibah. Oke, saya akan bercerita tentang pengalaman saya pertama mengikuti lomba cerpen. Jadi awalnya kita itu duduk di depan komputer, kemudian kita dikasih 4 tema. Kebetulan saya mendapatkan tema nasionalisme. Nah, kita itu harus menulis cerpen, mengetik cerpen dalam waktu 4 jam, yang dimana itu harus 5-8 lembar, sekitar 1.800 kata. Nah, aku kan suka membaca novel-novel tentang sejarah Eropa. Jadi saya menggabungkan ide-ide itu melalui cerpen saya yang berjudul Akhir Cerita Novelku. Dan sebenarnya sempat ada struggle sih di tengah-tengah, karena bingung ini endingnya kayak gimana. Tapi setelah bolak-balik ide, akhirnya mendapat ending yang memuaskan. Kemudian saya taruh pesan moralnya. Kita itu sebagai generasi emas itu boleh sekedar suka dengan budaya luar, tapi jangan lupa bahwa kita selalu harus menyaringnya. Tidak boleh sembarangan mendapatkan atau menyerap budaya luar dan melupakan budaya kita sendiri. Dan alhamdulillahnya sebenarnya nggak menyangka juga ternyata dapat harapan 3. Apalagi itu kan nggak langsung ya pengumumannya, jadi di malam hari itu nunggunya sambil deg-degan banget gitu setelah dapat
chat grup dari gurunya, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak gitu. Aduh. Jadi dari Cipta Puisi itu waktu masuk ke ruang lab komputer, untuk para peserta Cipta Puisi itu menghadap ke komputer. Saya kira waktu Cipta Puisi itu menulis di selembar kertas, ternyata mengetik di komputer. Dan dari panitia memberikan 4 subtema, dan saya memilih salah satu subtema yaitu bercermin pada budaya. Dan judul puisi saya yaitu dari lisan ke akar, dari lisan ke akar, dari warisan ke budaya. Untuk ketentuannya yaitu menulis minimal satu halaman sampai 3 halaman. Dan saat itu saya menulis 2 halaman dengan durasi sekitar 4 jam. Alhamdulillahnya saya mendapatkan juara harapan 1, dan saya juga tidak menyangka karena ini pertama kalinya saya ikut FLS 3N Cipta Puisi. Dan saya suka karya-karyanya Sapardi Djoko Damono dan Khairil Anwar, karena emosi yang disampaikan puisi beliau itu seperti sederhana tetapi menghujam. Jadi saya banyak-banyak membaca dari karya beliau dan bolak-balik bimbingan dengan pembimbing saya yaitu Bu Windy, guru bahasa Indonesia, dan dibantu juga dengan Pak Ari, guru bahasa Indonesia juga. Mungkin seperti itu. Luar biasa banget. Ini penuh perjuangan banget. Benar banget. Oke. Keren banget kalian. Aku mau nanya nih, gimana perasaan kalian waktu dengar kalian itu menang gitu? Mulai dari mungkin Alia dulu. Baik, waktu pengumuman itu kan malam ya. Iya. Nah, waktu selesai lomba itu karena kan capek banget lah, dikuras ide pikiran langsung di situ. Sempat nggak buka HP waktu malam. Jadi buka-buka itu besok paginya ternyata dapat chat dari grup dan chat dari Bu Windy juga, dan sempat lewat FYP TikTok juga dari panitia FLS 3N, dan ternyata saya mendapatkan juara harapan 1. Saya juga bersyukur, alhamdulillah bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Mulu. Oke, awalnya saya juga nggak nyangka ya seperti lomba puisi itu cerpen tidak langsung gitu pengumumannya. Jadi setelah pulang lomba itu kayak bebannya itu serasa terlepas langsung dari jiwa raga. Langsung beli seblak, langsung beli es, Langsung semangat ya. iya langsung semangat. Pokoknya nggak berharap banyak lah ya, karena sebelumnya saya tuh selalu ikut lomba dan selalu kalah gitu. Ternyata malah nyantol juara harapan 3. Lanjut ke Dinda. Kalau kami itu kan pengumumannya kan beda kan secara langsung jadinya. Nah pas pengumuman itu sebenarnya kami deg-degan sekali karena kami juga berharap kan. Nah ternyata pas ada pengumuman kami dapat juara harapan 3 dan kami senang sekali saat itu. Kami langsung disuruh maju, terus saat itu tuh kami tuh sangat bahagia dan kami berterima kasih sama dengan pembimbing kami, Pemahen dan Pak Ari juga yang membimbing kami dari sebelum-sebelumnya untuk persiapan lomba. Dan itu sangat mengena di tim kami.
dan mungkin itu akan menjadi pacuan kami untuk mengikuti lagi lomba-lomba debat dan lebih semangat lagi untuk mengikuti. Bisa Kak Fadil. Ya, awalnya ya memang terkejut ya pas pengumuman finalis. Jadi sebelum pertandingan terakhir di penentuan juara satu itu ada pengumuman finalis, itu tidak nyangka bisa ikut. Ya meskipun belum mampu untuk mengalahkan juara satunya, Tidak apa-apa. ya alhamdulillah dapat juara dua. Oke, jadi tadi kan ada tim pendukung ya, ada pendukung yang di balik layar. Kalau boleh tahu nih kira-kira gimana dukungan mereka itu kayak gimana sih? Kalau dari tim NSCC kami didukung oleh guru-guru bahasa Inggris dari SMA 1 Munut, dari Bu Christine, Pak Kos, dan Mr. J. Ya, mereka memberi arahan-arahan dari nol ya. Kan saya baru ini ikut lomba debat, jadi dari dasarnya sekali bagaimana itu debat sampai bagaimana cara buat argumen yang baik yang bisa mematahkan argumen lawan gitu. Juga ya mereka bisa jadi juri ketika sparring. Setelah sparring itu mereka memberi evaluasi yang perlu kami tingkatkan. Mungkin lanjut dari ADPI. Dari LDPI sendiri kami didukung penuh oleh Guru Bahasa Indonesia, terutama oleh Pak Arik dan Bang Wahen sebagai pelatih kami. Di sini kami itu latihan mungkin hanya sekitar 1 bulan kurang ya, dikarenakan mepet juga waktunya waktu itu pemilihan calon yang ikut LDPI. Jadi kami di situ latihan mungkin hampir setiap hari, tapi ya memang tidak selalu lengkap gitu, maksudnya timnya itu ada yang satu berhalangan atau lain sebagainya. Dan kami juga latihannya itu kan memang LDPI itu memang nggak punya teman lawan sparring ya, jadi itu kami latihannya itu kebanyakan itu memperdalam teknis-teknis bagaimana caranya debat, terus mematahkan argumen lawan, problem solving juga. Terus kalau mau latihan sparring itu ya 1 lawan 1, jadi misal saya sama Dinda latihan sparring itu 1 orang itu merangkum 4 peran, dari bicara 1, bicara 2, bicara 3, lalu simpulan. Oke, mungkin bisa ke Habibah. Oke, jadi banyak sekali pendukung saya di belakang layar itu, terutama guru-guru bahasa Indonesia seperti Ibu Anjar, Bu Hindi, dan Pak Arik juga. Juga ada Aisyah sebagai PJ pendamping gitu. Dia sampai meminjamkan saya laptop karena emang nggak pernah pakai laptop, bahkan mengetik saja masih kaku gitu loh. Udah itu saja. Oke, bisa lanjut ke Alia. Baik, di balik layar itu banyak guru-guru bahasa yang mendukung saya, seperti Bu Windy, Bu Anjar, Bu Diva, Pak Arik, dan lain sebagainya. Beliau memberikan semangat untuk terus berlatih dan melihat sekitar, melihat alam, melihat lain sebagainya, dan membaca buku. Terutama juga PJ Cipta Puisi juga Aisyah yang rela bolak-balik ngeprint hasil karya saya, dan juga seperti mewadahi fasilitas seperti kertas dan lain-lain. Mungkin cukup seperti itu. Iya, betul banget, dukungan itu memang sangat diperlukan. Bener banget. Sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan terakhir aja. Apa harapan kalian untuk kedepannya?
bisa mulai dari Fadil. Untuk kedepannya saya berharap lebih banyak dari siswa-siswa Semanusa itu bisa menorehkan prestasi di bidang apapun, jadinya bisa mengangkat nama baik sekolah. Oke, bisa lanjut. Harapan kami dan untuk kami pribadi sendiri setim itu, kami kan debat itu melatih berpikir kritis. Nah, kedepannya kami berharap kami juga mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam perlombaan saja. Dan juga kami juga berharap agar kami bisa lebih semangat lagi, lebih tekun lagi, latihannya lebih kompak lagi untuk agar bisa menorehkan lagi prestasi ke depannya. Kita lanjut ke Habibah. Oke, harapan saya mungkin nggak banyak ya. Saya cuma ingin menyampaikan surat terbuka untuk para guru-guru yang telah membimbing saya gitu. Meskipun saya baru pertama kali ikut lomba Cipta Cerpen ini, saya harap saya bisa ikut di tahun berikutnya atau lomba-lomba berikutnya dengan versi saya yang lebih baik. Dan selanjutnya Alia. Baik, harapan saya karena ini saya terakhir ikut FLS 3N. Harapan saya untuk tahun depan yang mengikuti bidang cipta puisi bisa menjadi lebih baik dari saya, bisa menjadi juara 1. Amin. Dan juga perbanyak membaca diksi, majas, dan buku, dan seperti karya-karya yang lain. Mungkin cukup. Oke, sebelum kita tutup nih, aku mau nanya dong, gimana perasaan kalian waktu lomba itu? Apakah nervous atau grogi waktu bertemu dengan sekolah lain gitu? Maksudnya kemudian lawan kalian itu gimana? Nah, ada rasa deg-degan atau gimana gitu? Bisa dijelasin? Gimana tadi? Ada rasa nervous, deg-degan itu pasti ada, apalagi kalau pas pembuatan argumen yang tiba-tiba ngeblank, dikasih waktu cuma 30 menit, tiba-tiba panitianya sudah bilangin kurang 10 menit, kurang 5 menit. Wah, nanti saya harus menyampaikan apa gitu. Ya. Ya mungkin masalah di NSDC sama EDP hampir sama ya, sama kayak tadi pas pembuatan problem solving itu waktunya itu kayak terbatas kan, hanya 30 menit. Terus itu masih kepotong waktu buat jalan ke ruangannya itu. Jadi pas kalau panitia tinggal bilang waktu 10 menit, 5 menit itu udah pasti kayak wah ini dalam waktu segini bisa nggak ya. Terus pas sama lawan tim-tim sekolah yang besar itu awalnya emang nervous, grogi, takut kalau pas maju, pas ngomong menyampaikan argumen itu kayak kebatah-batah gitu, potong. Jadi takut lah, tapi untungnya walaupun nggak seberapa itu tapi masih bisa ditangani. Jadi satu-satunya yang kami takutkan di pas case building itu takut kalau idenya itu bakalan hilang pas kami terkejar waktu itu. Jadi itu ada hal yang bikin takut saat baik. Oke, kalau Cipta Cerpen sendiri itu mungkin nervousnya sedikit aja ya. Yang penting komputernya itu tidak ada masalah apa-apa gitu. Benar. Itu aja sih, nggak ada apa-apanya sih. Lanjut. Kalau dari cipta puisi sendiri, pertama masuk itu kayak deg-degan banget. Dan di samping saya itu ada anak Semaboy juga, ternyata juga dari kelas 10. Dan satu yang membuat ide saya pecah itu waktu sudah hampir 1 jam membuat puisi. Ternyata di tengah-tengah itu dari pihak panitia tiba-tiba memberikan subtema yang awalnya tidak diberikan subtema. Jadi harus buat ulang lagi
dengan keterbatasan waktu. Mungkin cukup. Berarti waktunya itu singkat-singkat banget ya kan? Oke, aku terima kasih buat kalian karena udah berbagi pengalaman kalian selama lomba-lomba gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Podcast kami. betul. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dadah.